Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst, serta hari ini saya ditemanin oleh Pak Wendy. Beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan hari ini beliau akan memaparkan informasi pasar serta sektor tertentu. Jadi, bila Smart People memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Baik, Smart People, kita akan membahas mengenai pasar terlebih dahulu ya, mengenai komoditas, transaksi asing, dan juga sektor. Saya coba riset terlebih dahulu. Oke, untuk emas nih Smart People ditutup koreksi sebesar 1,26% ke 3.381 per troy ounce. Nampaknya kalau secara teknikal ini juga emas candle-nya shooting star ya, ada potensi koreksi terlebih dahulu. Nextnya ada emas per gramnya yang turun juga sebesar 1,01% ke 1.830.643 per gramnya. Kemudian ada silver yang naik sebesar 1,18% ke 32.905. Ada Brent yang naik sebesar 1,14% ke 66,375 per barel. Kemudian ada gandum yang terkoreksi nih Smart People sebesar 3,07% ke 545 dan ada nikel yang naik tipis sebesar 0,27% ke 15.692. Kemudian berdasarkan aplikasi RHB Transfer ID, kemarin ada 490 saham yang ditutup menguat. Wow, cukup banyak ya Smart People. Nanti kita juga akan bahas. Kemudian ada 276 saham ditutup melemah dan ada sekitar 278 saham yang ditutup stagnan. Kalau kita ngomongin secara transaksi asing, ada net buy dan juga net sell. Net buy-nya ada saham BBCA sebesar 145,4 miliar, ada saham Antam sebesar 139,7 miliar, dan ada saham BMRI sebesar 134,8 miliar. Di sisi lain, net sale-nya ada saham BBRI sebesar 174,2 miliar, ada saham BBNI sebesar 73,6 miliar, dan ada saham Astra Internasional atau dengan tikernya ASII sebesar 46,3 miliar. Nextnya kita ke indeks sektoral ya, energi ya kemarin bertumbuh sebesar 3,37% ya, cukup tinggi ya Smart People. Kemudian basic materials ya sebesar 3,36% ya, beda 0,01% dari energi. Dan ada properti serta real estate yang naik sebesar 1,83%. Nextnya kita akan lihat market secara global. Dari Dow Jones Index yang nampaknya hijau-hijau sumringah ya ditutup karena ada news juga dari global dari Uncle Donald Trump bahwa mengungkapkan tidak akan memecat Jerome Powell ya. Dan ini direspons positif oleh pasar sehingga penutupan dari indeks Dow Jones ini mengalami kenaikan dan biasanya pergerakan indeks Dow Jones ini juga berpotensi terdampak pada IHSG dan ada juga yang menarik nih terhadap IHSG apa? Kita langsung bahas bersama setelah Dow Jones, kita ke IHSG. Nah, ini ada beberapa gambaran dari IHSG. Yang pertama yang mesti kita semua tahu, IHSG kemarin ditutup menembus level psikologinya di 6,5 ya. Nextnya resistennya kemana? Nextnya ke potensi ke 6.700. Dengan support di 6.500 masih, dan misalnya kita lihat ini gambar-gambar kuning, gambar apa sih? Ini adalah pola channel ya, dan IHSG sekarang sudah breakout dari pola channelnya dan berpotensi mengalami pertumbuhan. Jadi smart people yang sudah memiliki saham ya bisa di hold terlebih dahulu, dan yang belum, kita nanti sama-sama melihat stock pick hari ini dan bisa juga jadi pertimbangan untuk pilihan saham dari smart people semua. Seperti yang saya mention di awal, kita ditemani oleh Pak Wendy dan sekarang silakan sisi Pak Wendy. Ya, thank you Pak Ilham. Hari ini kita bahas untuk Telkom ya. Oke. Nah, untuk Telkom mungkin eh, kita kalau kita lihat di awal tahun kemarin, memang semua analis itu pada bullish
di Telkom. Cuman setelah jalan beberapa bulan, memang kelihatannya industri telco itu eh, tidak sebulis yang kita kira, karena memang satu dari hal competition dan juga penetration rate-nya juga sudah tinggi. Karena memang kita tahu satu orang itu kan, kayak saya misalnya, saya punya dua SIM card gitu. Ada orang yang promo seeker itu bisa sampai lebih dari tiga SIM card-nya. Jadi memang untuk penambahan subscriber itu sudah tidak semudah dulu. Kemudian kalau kita lihat misalnya harga paket yang semakin gede, misalnya 20 gigabyte, itu mungkin dijual di sekitar 70.000, 80.000. Jadi data per gigabyte-nya juga turun. Itu memang struktural, itu tidak bisa dihindari. Tapi apa yang dari sisi telco operator mau adalah spending dari masing-masing subscriber. Despite dia pakai berapa giga, yang penting satu orang itu bisa spend, let's say 40-50 ribu per bulan. Nah, dari situlah makanya ditargetkan untuk coba produknya disimplify, di repricing, gimana supaya spending dari per subscribernya itu bisa naik. Nah, cuma memang ada beberapa hal lain karena Telkom itu kan bisnisnya bukan cuma mobile, ada juga yang dari sisi internet rumah. Kemudian juga dia ada data center. Nah, untuk yang internet rumah, ARPU-nya itu memang turun karena kita lihat ketika kita menginginkan subscriber yang lebih, tentu harga yang kita tawarkan harus turun gitu. Itu memang sudah fungsinya seperti itu. Apalagi bentar lagi ada internet yang lebih murah lagi, 100.000, 200 megabyte. Nah, ini akan apa ya, kompetisinya jadi makin tight, jadi harga internet itu nggak bisa dinaikin, malah cenderung turun. Jadi yang mereka aim itu adalah penambahan subscriber. Jadi ya kondisinya memang tightening competition, kemudian juga dari sisi consumer juga daya belinya itu tidak menguat untuk tahun ini. Makanya kita lihat untuk Telkom, earnings growth-nya juga mungkin tidak akan sebagus tahun-tahun yang dulu, mungkin ya low single digit kayak gitu. Uh, Sebagai summary, mungkin dari sisi saya ngelihatnya untuk Telkom itu lebih ke arah dividen. Jadi perusahaan yang memang membagikan dividen secara konsisten, minimum dividen per share-nya sama dengan tahun lalu atau malah lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dari tahun lalu, misalnya dividen, kita pakai dividen yang tahun lalu, itu ada potensi uh, yield-nya itu sekitar 7% setiap tahunnya. Jadi, cara kita melihat Telkom itu adalah setidaknya dalam setahun saya dapat return 7%, ditambah lagi ada potensial upside ketika foreign sudah mulai masuk. Jadi dua hal itu bisa kita jadi pertimbangkan untuk investasi di dalam Telkom. Mungkin seperti itu Pak Ilham. Terima kasih Pak Wendy atas pemaparannya ya. Jadi clue-nya untuk saham Telkom dividend play, tapi tidak hanya itu. Tadi Pak Wendy juga mention untuk potensi selisih kapital ya, untuk mengambil keuntungan. Nanti kita akan bahas saham Telkom seperti apa, karena itu menjadi salah satu topik Mas Falah kemarin ya. Dan kita sekalian review untuk review saham-saham kemarin yang dianalisis Mas Fala, ada saham Antam, AMMN, dan juga Telkom. Nanti kita baru masuk ke topik hari ini. Oke, untuk Antam sendiri ya, kemarin ditutup positif sebesar 4,78%. Untuk trading plan-nya, entry-nya di 2020. Jadi bagi smart people yang sudah membeli saham Antam bisa di hold terlebih dahulu. Karena apa? Karena trading plan dari Mas Fala ini target profit keduanya di 2280. Dan secara volume pun saham Antam masih ada dengan volume yang tinggi nih smart people dari hari sebelumnya. Kemudian ada saham AMMN dan trading plan dari Mas Fala kemarin untuk entry-nya di area 6.600. Jadi bagi smart people yang kemarin sudah mengambil saham AMMN ya di area-area tersebut ya, ini sudah TP1 dan TP2-nya kurang lebih di area 7.275. Dan kita akan melihat saham Telkom.
Kemarin saham Telkom juga berada entry-nya di 2.530. Jadi bagi smart people yang sudah mengambil saham Telkom ini sedang floating profit ya dengan target pertama terdekatnya di 2.660. Jadi kita bisa mengukur untuk saham Telkom dan kalau secara teknikalnya ya saham Telkom juga sudah break dari diagonal resistennya. Ini bisa dipertimbangkan untuk ditrendingkan dalam jangka pendek. Dan kalau misalnya kita mengacu pada pemaparan dari Pak Wendy, ini targetnya kurang lebih di 3.280 ya, cukup panjang smart people. Nextnya kita masuk ke stock pick hari ini, itu ada saham Unilever, Kra, dan juga Hill. Kita akan bahas satu persatu. Untuk Unilever ya, ini ada potensi membentuk pola cup and handle atau pola cangkir ya secara teknikal. Ini untuk wadahnya, ini untuk handle-nya. Pola cangkir tersebut akan terkonfirmasi ketika break dari level 14.15. Jadi perlu diperhatikan kembali ya smart people. Ini target profit pertamanya di area 14.70 dengan potensi upside sekitar 7% ya bulatnya. Kemudian target profit kedua di 15.70 dengan potensi upside sekitar 14 persenan. Dan jangan lupa untuk level stop loss-nya di 12.95 saham Unilever. Nextnya untuk saham Akra, ini secara teknikal ada potensi pola XABC. Ini X-nya, ini A, ini B, dan proyeksinya saham C. Jadi panjang dari X ke A sama dengan B ke C. Itu secara teknikalnya ya Smart People. Nah potensi upside-nya ini ke level 1155, sorry, dengan potensi sebesar 5,48% TP pertamanya dan TP keduanya sebesar 12,33% dengan level stop loss-nya di 1035 ya. Ini bisa diperhatikan untuk entry-nya di area 1095 untuk saham Akra. Next-nya kita ke saham Hill. Ini saham Hill masih berada di atas area support-nya di 1005 atau di 1000 ya, area 1000 dan kemarin ditutup di bullish hammer ya untuk kondisi candlenya serta berada di atas MA atau moving average 10-nya. Ini masih ada potensi upside dengan target profit pertamanya di area 1100, potensi upside-nya sekitar 6,2% dan target profit keduanya di 1185 dengan potensi upside sekitar 14,49%. Baik, kita akan masuk kepada sesi Q&A. Jadi bagi smart people yang memiliki pertanyaan atau keresahan mengenai saham bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Ini sudah ada ya dari Pak Endi. Pagi Pak, minta tolong SMRA dan juga ESIS. Oke, kita ke SMRA terlebih dahulu sebelum ke saham ESIS. Nah, ini cukup menarik Pak Endi dari SMRA. Ini berada di area resistennya. Ini bisa pertimbangkan untuk buy on breakout ketika berada di atas level 404 dengan level stop loss-nya di area 370. Untuk target profit pertamanya di area 436 dengan potensi upside sekitar 8% dan target profit keduanya di area 472 untuk saham SMRA dan kondisi saham SMRA ini berada di atas MA10 dan 20-nya serta hari ini berpotensi menguji MA60-nya dan kalau pergerakan saham SMRA bisa menembus MA60-nya ini masih ada potensi upside ke atas. Nextnya kita ke saham ESIS. Untuk saham ESIS sendiri ini masih ada potensi koreksi ya. Ini sudah digambarkan di trading plan. Ini menurut kami masih ada potensi hingga ke 426. Jadi kalau untuk ditradingkan dalam jangka pendek kita bisa memilih saham-saham lain yang lebih berpotensi. Semoga terjawab Pak Endi. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Pagi Pak, kalau Fore dan MAPI, oke kita ke saham Fore. Sebenarnya saham Fore ini juga yang kita tahu baru aja IPO dan secara teknikal analisisnya memang belum bisa secara baik ya untuk dianalisis. Namun kita breakdown ke 1 jamnya. Nah kalau 1 jamnya ini supportnya di area 336. Sebenarnya bisa ditradingkan namun time frame-nya tuh jangka pendek banget ya smart people. Ini diperhatikan di area 336
Target profitnya di area 358 yang pertama dan target profit kedua di area 376. Level stop lossnya kurang lebih di area 320. Ini bila saham Fore hari ini ada potensi koreksi ya, smart people. Namun melihat pergerakan saham Fore ini masih belum bisa dianalisis teknikal secara optimal, ini risikonya masih cukup tinggi ya, smart people. Nextnya kita ke saham MAPI. Untuk saham MAPI, ya ini saham MAPI sendiri ya, kalau kita lihat masih bertahan ya, berhasil bertahan dalam beberapa hari terakhir di level supportnya pada area 1365. Ya kami menilai selama saham MAPI berada di atas area supportnya itu masih ada potensi upside ya. Area supportnya itu di 1365 bisa diperhatikan dengan target profit pertama kurang lebih di 1435 dan target profit keduanya di 1510 dengan potensi upside sekitar 9 persenan ya, 9,42% saham MAPI. Nextnya BBRI bagaimana? Oke, BBRI kemarin juga ada salah satu rekan yang bertanya mengenai saham-saham perbankan. Nah, salah satunya saham BBRI dan juga saham BMRI. Untuk saham BBRI sendiri yang kemarin masih ditutup positif, ini masih berada di atas area supportnya di 3580. Jadi selama saham BBRI ini masih berada di atas area 3580, ini bisa ada potensi upside ya, kurang lebih. Target profit pertamanya di 3780 dan target profit keduanya di 4050. Ini cocok banget untuk ditradingkan dalam jangka pendek di mana market juga masih berada dalam ketidakpastian yang menyebabkan pergerakan pasar cukup volatile ya, smart people. Ini untuk saham BBRI. Nextnya, semoga terjawab, kita ke PTRO. Oke, PTRO, Petrosi. Nah, ini juga sebenarnya sudah ada gambarnya. Smart People ini masuk dalam trading plan juga. Jadi menariknya adalah sampai TRO ini masih berada di atas ya level supportnya. Jadi level support itu apa sih? Level support itu kalau di rumah itu sebagai lantai nih Smart People dan pergerakan saham itu sebagai bola. Ketika bola menyentuh lantai itu ada potensi mantul ke atas. Dan begitu pula sampai TRO selama berada di atas level support dan ini juga berada di atas MA10-nya masih ada potensi upside ke 2570 ya target profit pertama dengan potensi upside sekitar 9% dan target profit kedua ini di 2810 potensi upside-nya sekitar hampir 20% ya Smart People untuk PTRO. Nextnya kita ke oh eh, semoga terjawab kemudian Bu Jenny ya Akra tadi entry di berapa? Oke kita lihat dulu Akra. Ini Bu, untuk Akra ini entry-nya di area 1095. Nah, kalau kami bilang area itu di sekitar ya Smart People, misalnya bisa di atas atau di bawahnya, itu bisa disesuaikan dengan strategi masing-masing. Nggak mesti saklek di 1095 ya. Ini bisa di screenshot ya, dengan target profit pertama di 1155 dan target profit kedua di 1230. Dan ada potensi pola ABCD ya, XABCD ya, untuk saham Akra. Semoga terjawab. Nextnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Sama-sama Pak Andik, Pak Endik ya. Pak Indra, MDKA. Kita akan lihat ke MDKA. Jadi selama emas masih ada potensi upside ya bisa diperhatikan saham-saham emas ya kayak misalnya Antam, MDKA, BRMS, HRTA. Dan kalau misalnya emas mengalami koreksi ini juga bisa perhatikan saham-saham emas ya untuk mengambil potensi koreksinya atau bisa buy on weakness. Dan kalau misalnya kita lihat saham MDKA sebenarnya sudah masuk dalam trading plan ini sudah target udah TP ya Smart People. Namun pertanyaannya bagi smart people atau bagi kita yang belum memiliki saham MDKA, di mana sih kira-kira entry-nya? Kita bersihkan terlebih dahulu ya, agar smart people lebih clear lagi ya untuk trading plan-nya. Ini untuk saham MDKA level atau area supportnya berada di 1560.
Dan kalau misalnya kita menggunakan salah satu tools untuk melihat potensi koreksi, menggunakan namanya Fibonacci ya. Ini di level golden ratio-nya di area 1545. Ya sama ya Smart People kurang lebih di 1545 hingga 1560 untuk MDKA. Jadi bisa diperhatikan untuk trading plan-nya untuk target profit terdekat saham MDKA sebenarnya di area 1685 dan target profit keduanya kurang lebih di area 1835 dengan level stop loss di area 1455. Semoga terjawab. Kemudian Bu Jenny, Pak saham batubara dong, UNTR. Oke, kita lihat saham UTI ya. Sebentar, kita reset terlebih dahulu. Sepertinya uh, ada yang kecoret ya. Oke, untuk UTI sendiri, ini sebenarnya juga masih masuk dalam trading plan. Kita hapus terlebih dahulu ya. Ini untuk level supportnya di 22.525 dengan target pertamanya di area 23.750. Jadi selama saham UT ini masih berada di area di atas area 22.525 bisa dipertimbangkan untuk di buy. Jadi bagi smart people yang ingin buy on support ini boleh juga ya dengan target profit pertamanya di area 23.750 ya target profit pertamanya dan target profit keduanya di area 24.900 untuk saham UT. Nextnya kita ke saham Pegas. Nah, saham Pegas sendiri nampaknya berhenti sedikit ya dari ngegasnya. Ini berada di area support sebenarnya ya karena area 1655 ini sebelumnya jadi resistance sudah ditembus. Jadi selama saham Pegas ini bisa bertahan ya di atas 1655 masih ada potensi upside. Kira-kira potensi upside-nya kemana? Ini bisa buy on support. Ini target profit pertamanya di area kurang lebih 17.25 ya untuk target profit pertamanya dan target profit keduanya kita menggunakan tools lagi Fibonacci eksternal ini bisa dipertimbangkan di area 17.65 atau atasnya lagi 17.85 untuk saham Pegas ya Smart People. Baik, Smart People, nampaknya market sedikit lagi akan buka. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan, Smart People bisa menikmati fitur Aro di aplikasi RHB Trade Smart ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan juga karena ada level-level seperti trennya, stop loss, resisten, dan sebagainya. Selain itu, kami juga ingin mengingatkan untuk morning stock picks diadakan setiap hari ya, Senin hingga Jumat sesuai dengan jadwal bursa kerja ya. Cuman morning stock picks mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu kami juga memiliki instrumen lain yaitu waran terstruktur. Siapa nih smart people yang sudah membeli waran terstruktur? Ada call dan juga put ya. Untuk informasi selengkapnya bisa dicek di website waranindonesia.co.id. Sekali lagi smart people, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Pak Wendy atas pemaparannya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.